Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pepohonan rindang, hiduplah seorang perempuan bernama Rina. Sejak kecil ia sering merasa ada sesuatu yang mengawasinya, terutama saat malam tiba. Awalnya ia mengira itu hanya perasaan biasa. Namun ketika memasuki usia 20-an, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumahnya. Setiap malam ia merasa ada seseorang yang berdiri di dekat tempat tidurnya. Bayangan hitam samar-samar, seakan menatapnya. Suatu malam saat Rina sedang bekerja lembur di ruang tamu, ia mendengar suara kain yang bergesekan dengan lantai. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia kembali menatap layar laptopnya, bayangan putih terpantul di layar. Dengan tangan gemetar ia menoleh ke belakang, dan di sana di sudut ruangan berdiri sesosok pocong. Sejak malam itu Rina semakin sering melihat pocong tersebut. Kadang hanya di sudut mata, kadang jelas di hadapannya. Namun yang paling menyeramkan terjadi seminggu kemudian. Malam itu Rina baru pulang kerja. Rumah dalam keadaan gelap, hanya diterangi lampu temaram dari teras. Saat ia membuka pintu, sesuatu terasa aneh. Udara dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu, ia mendengar sesuatu. Suara bisikan samar, tidak jelas apa yang dikatakan. Rina menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia berbalik untuk menutup lemari, dug, efek suara keras, seperti sesuatu jatuh. Rina tersentak. Ia menoleh ke tempat tidur. Dan di sana sesosok pocong sedang duduk memandangnya. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Rina ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Rina akhirnya menceritakan semua ini kepada ibunya. Namun bukannya terkejut, ibunya justru terdiam. Wajahnya berubah pucat. "Kamu sudah melihatnya?" "Melihat siapa, Bu?" Menghela napas panjang. "Pocong itu, dia bukan hantu biasa. Dia adalah kakakmu." Rina merasa tubuhnya lemas. Kakaknya? Ia bahkan tidak tahu kalau ia punya kakak. Ibunya pun mulai bercerita. Suara latar musik melankolis, hujan mulai terdengar. Dulu sebelum Rina lahir, ibunya pernah melahirkan seorang anak laki-laki. Namun karena komplikasi, bayi itu meninggal dunia saat dilahirkan. Ayahnya, yang saat itu putus asa dan miskin, menguburkan bayi itu tanpa memberitahu siapapun, tanpa ritual yang seharusnya. Sejak saat itu arwah anak tersebut terus menghantui keluarga mereka. "Dia mungkin hanya ingin kamu tahu bahwa dia ada," kata ibunya dengan mata berkaca-kaca. Rina dan ibunya akhirnya meminta bantuan seorang ustaz untuk melakukan doa dan ritual agar arwah kakaknya bisa tenang. Malam itu mereka berkumpul di ruang tengah. Ustaz mulai membaca doa sementara Rina dan ibunya duduk bersimpuh. Namun saat doa hampir selesai, dug, 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 efek suara keras seperti seseorang menghantam pintu. Suasana berubah mencekam, angin berhembus kencang, lampu berkelap-kelip. Pintu kamar Rina tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan di sana pocong itu berdiri. Tapi kali ini ia tidak diam, ia mulai mendekat. Suara langkah menyeret, suara nafas berat. Wajahnya yang semula kosong kini dipenuhi luka menghitam. Matanya menatap tajam ke arah Rina. Efek suara detak jantung yang semakin cepat. Ustaz berusaha melanjutkan doa, namun tiba-tiba pocong itu berbisik, "Rina, Suara berhenti seketika, keheningan mencekam. Seketika tubuh pocong itu mulai membusuk, kain kafannya terkoyak dan ia terjatuh ke lantai. Setelah ritual selesai, arwah itu akhirnya menghilang. Namun sejak malam itu dan setiap hujan turun, Rina masih bisa mendengar suara kain kafan yang bergesekan di lantai.